Halo koncoku dan alur di sini. Dan ini alur cerita anime Fukusoku Kentaishi. Namun sebelum videonya dimulai, pastikan kalau sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Saat mereka lahir, mereka dianugerahi pekerjaan oleh Dewi Cahaya dan diberi skill oleh Dewi Kegelapan. Skill harus diasah untuk memperoleh berbagai kemampuan. Pekerjaan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kelas langka, kelas tinggi, dan kelas rendah. Kelas teratas adalah kelas langka yang terdiri dari pemain pedang kaya dan ahli strategi militer, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Kelas tinggi terdiri dari pemain pedang dan penyihir. Para petarung dan kelas rendah berbaring di bagian paling bawah, yang terdiri dari orang-orang tanpa kemampuan bertarung seperti petani dan penilai. Dalam banyak kasus, pekerjaan diwarisi oleh orang tua. Saat 2 orang petualang dari kelas tinggi berhasil mengalahkan monster, seorang pria bernama Ain yang merupakan penilai dari kelas rendah diminta untuk menilai monster yang telah mereka kalahkan. Setelah menilai monster itu, yang hanya dapat diambil adalah giginya, karena memiliki peringkat cukup tinggi yaitu peringkat D. Di saat Ain meminta bantuan untuk mengambil gigi tersebut, permintaannya ditolak dan dirinya diperlakukan seperti orang tidak berguna. Dia diperlakukan seperti sampah oleh mereka. Tentu saja dia bersedih. Namun setelah Ain kehilangan kedua orang tuanya, dia mencari jalan lain yang bisa dipilih oleh orang awam, yaitu jalan petualang. Dia memilih jalan tersebut karena Ain tidak mendapatkan warisan perdagangan oleh orang tuanya. Selain menjadi penilai, yang Ain bisa lakukan hanyalah mencari material dari monster dan melepaskan dari tubuhnya. Dia melakukan semua itu hanya untuk bertahan hidup. Setelah melepaskan gigi tersebut, mereka melanjutkan perjalanan, di mana mereka menemukan bangkai dari Hellhound. Namun Ain merasa aneh karena menurut Guil, seharusnya monster itu tidak berasal di bawah tanah itu. Tentu saja mereka tidak mendengarkan Ain dan tetap menyuruh Ain melakukan pekerjaannya. Saat melakukannya, Zoid menemukan bangkai Hellhound lagi, di mana Ain makin merasa aneh, ditambah jalur yang ada tidak terdaftar di peta. Ain meminta agar mereka keluar dari sana, namun Zoid tidak peduli dan menyuruh Ain keluar sendiri. Zoid yang begitu karena jika Hellhound dijual, harganya cukup tinggi. Zoid berkata jika Ain ingin pergi, dirinya akan dipecat, dan juga dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari petualangan mereka. Mau tidak mau, Ain terus mengikuti Zoid karena sebelumnya tidak ada party yang mau menerima dirinya. Ain yang terus ikut karena dia sangat membutuhkan uang dan pekerjaan. Perjalanan terus dilanjutkan hingga mereka menemukan bangkai Hellhound yang lebih banyak lagi. Bagi Zoid itu merupakan harta karun, namun mereka juga melihat Hellhound yang masih hidup dengan jumlah yang banyak. Bangkai Hellhound yang mereka lihat dari tadi ternyata berasal dari kelompok yang saling bertarung satu sama lain. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka tidak akan bisa mengalahkan monster-monster itu. Melarikan diri pun sia-sia. Zoid menyuruh Zolin untuk memberikan Ain mantra pelumpuh, kemudian mereka kabur dengan menumbalkan Ain. Setelahnya Ain mendapatkan serangan, dan ketika efek pelumpuh hilang, Ain sekuat tenaga kabur dari sana. Namun Zoid dan Zolin telah memblokir jalan, hingga Ain harus mencari jalan lain untuk kabur, di mana Ain hanya menemukan jalan menuju jurang. Ain tidak punya pilihan mau maju ataupun mundur, dia akan sama-sama mati. Ain yang memilih menjadi petualang untuk bertahan hidup, namun malah berakhir seperti ini. Daripada mati dimakan monster, Ain memilih mati dengan terjun langsung ke jurang. Setelah terjatuh, datang seorang wanita yang memberi sebuah kecupan, hingga ketika Ain terbangun, dia menyadari dirinya belum mati dan juga semua lukanya telah sembuh. Ain terjatuh di bawah pohon dan tempat yang aneh. Ain juga menemukan air, yang mana itu adalah air penyembuh, peringkat es dari Yggdrasil, dan juga pohon suci yang menghasilkan mana tak terbatas. Dahulu kala ada Yggdrasil di dunia ini, yang mana energi magis yang mereka gunakan dihasilkan di dalam tubuh mereka dengan menyerap mana dari atmosfer. Yggdrasil adalah tempat mana diproduksi. Yggdrasil dikatakan telah layu dan tidak ada lagi. Meski menghilang entah bagaimana, mana tetap ada. Para ahli menyimpulkan mungkin Yggdrasil ada di tempat lain. Karena itu pencarian berskala besar dilakukan. Namun dimanapun mereka mencari di permukaan, Yggdrasil tidak ditemukan. Tentu saja mereka tidak menemukannya karena Yggdrasil berada jauh di bawah tanah. Setelah berterima kasih kepada pohon suci, Ain pergi dari sana dan bertekad untuk bertahan hidup dengan kemampuannya. Namun tak lama setelah keluar dari Yggdrasil, Ain diserang bertubi-tubi oleh monster peringkat es.
Saat akan dibunuh, Ain melihat monster itu terhenti, di mana ternyata si monster ketakutan karena di belakang dirinya terdapat Raja Beruang peringkat es yang langsung membunuh monster tersebut. Di sana juga Ain menjadi salah satu incaran si beruang. Ain juga harus terluka di bagian matanya, dan ketika akan dimakan, beruang tersebut mati, yang mana seorang telah menyelamatkan Ain atas perintah seseorang. Kemudian Ain kembali ke Yggdrasil dengan luka yang telah sembuh dan juga mata yang berbeda. Wanita tadi pun juga ada di sana dan juga orang yang menyelamatkan Ain. Dua elf itu bernama Yuri dan Ursula. Yuri merupakan anak dari Ursula, sedangkan Ursula penjaga Yggdrasil. Yuri telah menyelamatkan Ain 2 kali. Ursula menjelaskan kalau di dunia ini ada 9 Yggdrasil. Masing-masing dari mereka bergantung pada penjaga untuk mengamati dan melindungi mereka. Mereka melindungi dari ancaman luar. Ursula tinggal di sana dan telah hidup di akar ini sejak Yuri berakar di sana. Artinya Yuri adalah Yggdrasil itu sendiri, atau lebih tepatnya roh dari Yggdrasil. Dan Ursula hanya penjaga yang dipanggil ibu oleh Yuri. Ursula juga telah memberi mata baru pada Ain, yaitu mata roh palsu, dan Yuri sepertinya menyukai Ain karena untuk pertama kalinya ada orang yang berterima kasih padanya, di mana biasanya orang yang jatuh ke Yggdrasil setelah disembuhkan pasti langsung mematahkan ranting dan mengambil daunnya. Berhubung sudah sehat, Ursula memintanya pergi. Namun Yuri tidak membiarkan hal itu karena di luar sangat berbahaya bagi Ain. Yuri juga memohon pada Ursula untuk melakukan sesuatu. Dia tidak tega melihat Yuri menangis. Ursula pun akan melatih Ain. Kemudian mereka pergi ke dungeon, di mana Ursula akan melatih Ain di pertempuran sesungguhnya agar dia bisa lebih kuat dengan cepat. Dengan mata barunya, ruang gelap bisa jadi terang. Dengan kekuatan mata tersebut, Ain diminta melawan monster yang sempat memotong kupingnya. Tentu saja Ain ragu akan menang karena yang akan dilawannya adalah monster rank S. Ursula meminta Ain menilai monster itu dengan mata rohnya. Namun setelah melakukannya, kuping Ain kembali kepotong. Ursula membawa air penyembuh yang mana walaupun nanti Ain tercabik-cabik, Ursula akan terus menyembuhkannya kembali. Ain mencoba menilai, namun Ain menilai gerakan dari sang monster hingga Ain pun mengerti di mana dia berhasil menghindari serangan tersebut. Seminggu telah berlalu hingga Ain mahir dalam menghindar. Masuk latihan selanjutnya, Ain diminta mengalahkan Gremlin. Ursula terus meminta Ain menggunakan mata itu. Ursula membawa pedang kayu yang dibuat oleh Yuri untuknya. Latihan dilanjutkan di mana Ain melancarkan serangan yang sama sekali tidak mengenai Gremlin. Ursula meminta Ain menilai yang lain bukan hanya pada gerakannya saja. Kemudian Ain menggunakan penilaian super di mana gerakan Gremlin menjadi lambat. Dalam kesempatan itu Ain memukul Gremlin. Hanya sekali pukul membuat dampak yang besar. Ain melakukan serangan balik pada kecepatan yang menghasilkan tenaga yang cukup besar. Dan dia berhasil mengalahkan monster untuk pertama kalinya. Ditambah Res pula yang dikalahkannya. Namun terlalu cepat merayakannya karena Ursula meminta Ain mengalahkan sekelompok Gremlin. Singkat cerita, Ain berhasil mengalahkan semua Gremlin itu. Dengan ini gerakan Gremlin telah dikuasai oleh Ain. Ursula menjelaskan untuk mendapatkan dan memahami informasi lawan dan menjadikan miliknya. Itulah inti penilaian dengan mata itu. Informasi itu dapat diubah tak hanya pengetahuan, tapi juga pengalaman Ain sendiri. Saat mencobanya membuat kepala Ain sakit karena informasi yang secara langsung masuk ke dalam otaknya. Ain mencoba kemampuan yang ia dapatkan, di mana gerakan Ain menjadi sangat cepat dari sebelumnya. Namun tubuh Ain masih belum bisa menahan kekuatan tersebut. Karena dia ingin cepat menguasainya, Ain terus berlatih kecepatannya hingga usaha tidak mengkhianati hasil. Lalu lanjut ke latihan selanjutnya di mana Ain diminta untuk melakukan pembatalan mantra sihir. Dengan kata lain, ini adalah kemampuan untuk membatalkan mantra yang hanya dengan memikirkannya. Ain diminta untuk menilai Ursula. Untuk pertama kalinya tentu saja itu tidak berjalan dengan lancar. Namun Ain mendapatkan mantra pembatalan setelah 5 pelatihan. Ain selalu kekurangan mana karena memang dia bukan penyihir. Namun Yuri selalu memulihkan mananya dan memperbaiki kapasitas mananya. Setengah bulan pun telah berlalu. Kini Ain dapat melepaskan ribuan fireball sekaligus. Tapi juga mantra tingkat menengah. Dengan kemampuannya yang sekarang, Ain rasa dirinya cukup kuat untuk pergi keluar sendirian. Namun sebelum itu Ursula meminta Ain melakukan pertarungan balas dendam, yaitu bertarung melawan si beruang itu. Kemudian pertarungan pun dimulai. Ain melakukan semua yang telah dipelajarinya, hingga Ain pun dapat mengalahkan beruang itu. Setelah mengalahkannya, Ain pun memiliki kemampuan dari beruang tersebut.
Dengan ini pelatihan Ain pun telah selesai. Ursula meminta Ain mengalahkan monster lain dan pergi dari sana. Sebelum pergi, Yuri memberi hadiah untuk Ain berupa inti roh Yggdrasil. Mata palsu Ain juga menggunakan inti roh ini. Namun roh itu akan kembali pada mereka jika Ain telah mati. Ursula melakukan transplantasi pada mata roh itu. Sekarang mata pada Ain merupakan mata prostetik roh suci, di mana Yuri bisa berada di mata Ain sekarang. Inti roh telah ditransplantasikan seluruhnya. Jadi mata Ain sekarang sama dengan Yggdrasil itu sendiri karena Yuri tinggal di dalamnya. Ursula mempercayakan Yuri pada Ain dengan meminta Ain menunjukkan betapa luas dunia ini pada Yuri. Ia juga memberi Ain sebuah sihir ruang penyimpanan tak terbatas di tangan Ain, serta sebuah pedang roh yang dibuat menggunakan bahan yang disediakan oleh Yuri. Sebelum memberikan itu, Ursula melukai mata milik Ain dan dia memasukkan batu sage ke dalam mulutnya. Seketika mata Ain berubah, di mana itu adalah alat yang menghubungkan kesadaran Ain pada Ursula. Dengan itu mereka bisa berkomunikasi kapan saja dan membuat Ursula bisa melihat apa yang Ain lihat saat mereka berada di permukaan. Yuri berniat bertemu dengan kakak dan adiknya, yang pada awalnya Yggdrasil adalah sebuah pohon besar, cabang-cabang dan inti rohnya terbagi menjadi 9 bagian, dan tersembunyi di ruang bawah tanah di seluruh negeri. Intinya pada awalnya Yuri tinggal bersama Yggdrasil yang lain. Dengan ini Ain berniat berkeliling dunia dan mencari keluarga Yuri. Kemudian mereka pun pergi ke dalam dungeon. Melalui pikiran Ain, Ursula menunjukkan jalur menuju jalur yang benar dan juga memberitahukan keberadaan monster yang mendekat pada Ain. Siapa sangka dengan kekuatan Ain yang sekarang, dirinya dengan mudah membunuh monster peringkat S. Yuri juga telah menyembuhkan sakit kepala pada Ain saat dia mengambil kemampuan monster lain yang telah dikalahkan. Tak lama Ain menemukan sebuah gerbang raksasa, di mana Ain tidak akan sampai ke permukaan kalau dia tidak melewati gerbang tersebut, di mana di balik gerbang itu terdapat inti ruang bawah tanah, yang dimana penjaga di sana merupakan bos monster. Bos monster melindungi inti itu karena akan terjadi masalah kalau inti tersebut hancur. Ain harus mengalahkan bos itu untuk membuka pintu keluar. Tentu saja itu akan sulit mengalahkannya. Setelah masuk, muncullah bos itu, yang mana pertarungan pun terjadi. Pertarungan dipandu oleh Ursula. Dari menahan serangan hingga memberi racun pelumpuh belum cukup menumbangkan monster tersebut. Ursula meminta Ain menggunakan jurus pamungkas yang telah ia ajarkan, di mana hal tersebut berhasil mengalahkan bos itu. Nova Strike! 有利のおかげだ。 Tentu saja Ain langsung mengambil kekuatan dari monster tersebut. Ursula datang ke sana untuk memastikan inti ruang bawah tanah, di mana inti itu sama seperti inti roh yang bisa meningkatkan kekuatan mata Ain. Setelah ditingkatkan, level mata Ain naik menjadi level 2. Jika Ain terus mengalahkan bos monster dan menyerap inti ruang bawah tanah, dirinya akan menjadi lebih kuat lagi. Saat keluar gerbang, gerbang tertutup dengan sendirinya, yang membuat Ain tidak dapat kembali ke sana lagi. Itu dikarenakan intinya telah menghilang dari rute Yggdrasil tertutup. Saat ini lubang tempat Ain terjatuh juga tertutup. Dengan ini tidak akan ada lagi orang yang datang ke Yggdrasil. Ain pun kini bisa pergi ke permukaan tanpa penyesalan. Sementara di permukaan, di sebuah guil mereka mengenal Ain sebagai pemungut sampah, di mana Zoid berkata kalau saat di dalam dungeon ia bertemu dengan sekelompok Hellhound. Dia juga melarang mereka pergi ke sana karena dipastikan mereka pasti akan mati. Namun Zoid yang dapat keluar hidup-hidup bercerita kalau Ain meminta Zoid dan Zolin keluar dengan menyerahkan para Hellhound padanya. Dia mengorbankan hidupnya demi mereka. Tentu saja kejadian asli tidak seperti yang dikatakan oleh Zoid. Setelah membual tentang dramanya, Zoid dikejutkan dengan kedatangan Ain di belakangnya. Ain berkata kalau dia hidup karena mengalahkan monster sambil berjalan. Ain juga bilang kalau yang dikatakan Zoid hanyalah omong kosong, yang mana dialah yang meninggalkan Ain dengan memberi sihir pelumpuh agar menjadi umpan supaya mereka bisa kabur. Mendengar itu orang-orang yang berada di guil berbalik memaki-maki Zoid. Namun berkat Zoid juga Ain bisa bertemu dengan Yuri dan Ursula. Melanjutkan perjalanan, ketika Ain berada di ruang bawah tanah di dekat ibu kota kerajaan, dia mengalahkan bos monster dan mendapatkan beberapa kemampuannya. Level mata prostetik roh suci miliknya pun meningkat. Di ruang bawah tanah tadi mereka tidak menemukan adanya Yggdrasil di sana, karena memang menemukan Yggdrasil bukanlah hal yang mudah. Saat berjalan mereka menemukan seseorang yang sedang diserang monster. Lantas Ain datang bak pahlawan yang memberantas semua monster-monster itu, di mana Ain tidak sengaja telah menyelamatkan seorang tuan putri dari negeri ini yang bernama Claudia dan seorang ketua guil berdagang bernama Jasper.
Kemudian di kediaman Claudia, dirinya berterima kasih pada Ain yang telah menyelamatkannya dan anggotanya. Claudia beranggapan jika Ain adalah pahlawannya. Dia juga meminta Ain menikah dengannya. Namun Yuri dengan beraninya mengatakan kalau dia adalah pasangan Ain. Tapi Claudia tidak masalah kalau harus menjadi yang kedua. Kemudian Jasper membawa mereka ke suatu ruang harta, di mana ternyata dia tahu kalau mata Ain adalah inti roh. Dia juga menjelaskan kalau Yggdrasil pernah ada di permukaan karena bencana yang disebabkan oleh Raja Iblis Mictoran yang mencari kehancuran dunia untuk menyegalnya. Dia mengarahkan seluruh kekuatan hanya menyisakan inti roh dan layu. Jadi alasan hilangnya Yggdrasil di permukaan adalah untuk menyegel Raja Iblis. Sudah lama Jasper mencari inti roh itu dan membuatnya terpikat hingga mengejak Ain untuk menikah. Batang ketemu batang anjir. Ursula berkata mungkin Jasper mengetahui banyak informasi tentang Yggdrasil, namun Ain menolak yang hanya meminta untuk berteman saja. Jasper mengetahui informasi tentang inti roh lain yang berada di area berbahaya. Ain meminta Jasper ikut dengannya yang mungkin mereka akan mendapatkan inti roh lainnya. Dengan senang hati Jasper mengatur jadwal mereka. Kemudian sampailah Ain ke ruang bawah tanah yang diceritakan oleh Jasper. Setelah masuk, Ain menemukan jalan buntu yang ternyata itu adalah sebuah ilusi yang dibuat oleh adik Yuri bernama Pina. Yuri pun senang akhirnya dia menemukan adiknya. Namun Pina sedikit nakal di mana dirinya tidak membiarkan mereka menjumpainya dengan mudah, yang mana Pina meminta Ain untuk berjalan melewati hutan untuk berjumpa dengannya. Pina juga memperingati Ain kalau di perjalanan nanti akan banyak jebakan dan monster yang menunggunya. Pina yakin kalau Ain tidak akan berhasil karena dari semua ruangan bawah tanah yang tersembunyi, punya dialah yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi. Namun Ain tidak memperdulikan hal itu karena dia percaya dengan kekuatannya yang sekarang. Tujuan Pina melakukan itu untuk mengungkap tujuan asli dari Ain yang bisa membuat Yuri ikut bersamanya. Namun Ain dapat menghindari semua jebakan yang ada berkat bantuan Ursula. Tidak di situ saja, monster kuat juga datang. Dengan kemampuannya yang sekarang, monster peringkat S pun tidak lagi sulit baginya, di mana hal itu membuat Pina kesal. Serangan musuh juga tidak mempan lagi bagi Ain, karena Ain punya kemampuan pembatalan serangan kejutan yang membuat Pina semakin kesal. Sebagai manusia biasa, Ain bisa mengalahkan monster peringkat S begitu mudahnya, namun dia tidak pantang menyerah. Pina mengirim monster andalannya, tapi itu juga dikalahkan oleh Ain. Setiap monster yang Ain kalahkan, ia selalu memiliki kemampuan monster tersebut. Pina terkejut karena Ain juga dapat mengalahkan dua monster rank S dalam sekejap. Sementara itu di Guild, semua orang mengucilkan Zoid atas tindakannya terhadap Ain. Bahkan Jolin juga mengatakan kalau ia dipaksa oleh Zoid melakukan hal itu, di mana Zoid dicampakkan oleh mereka. Demi menghapus reputasi buruknya, Zoid melakukan permintaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, yang mana Zoid masuk ke ruangan bawah tanah milik Pina. Dia juga terkena ilusinya ketika melakukan perjalanan. Zoid terkena jebakan, namun Zoid tidak mati dan dia dipindahkan ke titik awal. Pina menjelaskan kepadanya kalau Zoid tidak akan bisa mati di ruangan bawah tanah ini. Mengetahui itu, Zoid mengambil kesempatan untuk terus mencoba, walau harus mengulang berkali-kali hingga tiba di mana Zoid bertemu monster biawak. Tentu saja Zoid tidak akan menang melawan biawak itu. Pina meminta Zoid menyerah agar dia bisa memulangkannya. Tapi Zoid sok kuat mau melawan biawak itu. Saat mau dimakan, Ain datang menolongnya. Mereka sama-sama terkejut dengan keberadaan mereka di sana. Setelah menyembuhkannya, Ain membuat Zoid pingsan dan meminta Pina mengeluarkannya. Kemudian sampailah Ain di gerbang bos monster. Di sana Ain hanya berniat mengalahkan bos monster tanpa menghancurkan inti rohnya. Jika menghancurkannya, maka pintu Yggdrasil akan ditutup selamanya. Ketika bertemu bos monster, siapa sangka ukurannya sangat besar, hingga serangan Ain pun tak mempan terhadapnya. Ain juga berhasil mengcounter serangan kura-kura, namun serangan itu juga tidak mempan padanya. Kemudian Ain menyadari sesuatu, di mana ternyata tubuh besar itu adalah ilusi yang dibuat Pina, di mana tubuh aslinya hanyalah kura-kura kecil yang imut. Ain memohon pada Pina agar membiarkan kura-kura itu tetap hidup. Dengan begitu Pina pun mengaku kalah dari dirinya. Setelah itu Yuri dan Pina pun bertemu. Pina yang merasa bosan berada di bawah tanah, ia meminta Ain membawanya bersamanya. Dia juga akan memberikan inti roh miliknya. Ternyata kura-kura tadi merupakan penjaga Pina. Dia juga adalah putri binatang Genbu bernama Kurohime. Di depan Kurohime, Ursula sangat hormat. Kurohime juga ingin ikut bersama Ain yang menggunakan batu sage, di mana Ursula menggabungkan inti roh dan batu sage yang dimasukkan ke dalam mata Ain, yang membuat mata Ain naik level lagi.
Kekuatan Kurohime adalah pelindung yang akan berguna untuk Ein. Sekarang tersisa 6 bersaudara lagi. Kemudian di serikat, Jasper dan Ein ingin menjual monster hasil buruan Ein. Jasper ini orang yang terkenal sebagai pedagang kaya raya. Setelah melihat kartu serikat Ein, pengurus serikat terkejut dengan peringkat Ein yang masih rendah, ditambah pekerjaannya sebagai penilai. Dia yakin kalau Jasper telah tertipu. Walau Ein telah menunjukkan hasil buruannya, mereka tetap tidak percaya hingga menduga kalau Ein mencuri monster-monster itu. Guild Master pun harus turun tangan untuk menenangkan keributan ini. Guild Master bernama Megan menilai item-item itu dengan mata kebenaran dan terlihatlah kalau itu semua asli. Pelayan serikat pun meminta maaf atas tuduhannya itu. Megan juga sepertinya akan berada di pihak Ain. Lalu Jasper juga meminta Ain untuk menyerahkan sisa item dari menyelesaikan ruang bawah tanah yang tersembunyi. Seketika satu ruangan menjadi heboh. Setelah seharian lelah, Ain melepas lelah dengan mandi air panas, di mana para roh ikut bersamanya. Mereka bercanda gurau di sana sambil melihat pemandangan indah bagi Ain. Di sana Kurohime mengatakan kalau mereka bukanlah 6 bersaudara melainkan 7. Walau dikatakan Indrasil ada yang layu, bukan berarti inti roh benar-benar hancur. Kemungkinan yang 7 masih hidup. Kakak tertua mereka bernama Ekidona. Seharusnya dia masih hidup di suatu tempat bersama penjaganya. Meskipun Ekidona yang masih menghilang, mereka tidak tahu ruang bawah tanah yang tersisa. Meski begitu, Ain tidak akan menyerah untuk mencari saudara Yuri. Keesokan harinya, Megan meminta Ain untuk ikut secara resmi dalam pemburuan naga kuno. Naga kuno sendiri merupakan salah satu naga kuat yang diciptakan oleh Raja Iblis Mictoran. Setelah Raja Iblis disegel, dia menghilang. Namun untuk beberapa alasan dia muncul kembali baru-baru ini dengan menyerang para pedagang dan barang dagangan mereka. Megan dan Jasper mengira Ain akan menolak, namun Ain menerima perburuan itu karena Ain ingin menjadi lebih kuat lagi. Yang keesokan harinya, Ain pergi ke padang pasir yang telah dikonfirmasi lokasinya oleh Ursula. Naga kuno sendiri berbeda dengan monster lainnya, yang mana dia memiliki kecerdasan dan dapat berbicara. Kemudian Ain menggunakan sihir dahsyatnya untuk memancing naga kuno keluar dari tanah. Setelah keluar, naga kuno memuji sihir Ain yang kuat untuk seukuran manusia. Walau memiliki sihir kuat, naga itu sangat sombong, di mana katanya sejak ia diciptakan tidak ada makhluk yang lebih kuat darinya. Ain pun berkata berarti Raja Iblis tidak kuat. Mendengar itu naga pun marah lalu menyerang. Terjadi pertarungan hebat. Ain dengan kecepatan yang ia miliki berhasil memutuskan lengan naga kuno. Namun hal itu belum cukup mengalahkannya. Dia masuk ke dalam tanah untuk membingungkan Ain. Ketika muncul, naga kuno langsung memakan Ain, namun tiba-tiba dia yang mengaku tidak pernah kalah akhirnya dikalahkan oleh seorang manusia yang dianggap rapuh. Setelahnya Ain pun memiliki kemampuan naga kuno peringkat double S. Kemudian Ain diundang Claudia untuk ke rumahnya, yang mana dia ingin Ain bertemu dengan ayahnya yaitu Raja Kerajaan, di mana Raja berterima kasih kepada Ain telah mengalahkan Raja kuno dan juga telah menyelamatkan putrinya. Dia juga merestui hubungan mereka. Raja juga memberi Ain jam tangan lambang kerajaan, di mana dengan itu Ain memiliki akses kemana saja tanpa batas. Sementara itu berita tentang Ain yang mengalahkan naga kuno telah tersebar, di mana Zoid yang mendengar itu makin kesal dengan Ain, hingga tiba-tiba datang seorang wanita menawarkan kekuatan pada Zoid, yang ternyata wanita itu adalah roh yaitu Ekidona. Watashi no nama Ekidona. Seirei de gozaimasu. Setelah melakukan perjalanan panjang dan petualangan yang melelahkan, Ain terpingsan yang membuat Yuri khawatir. Yuri pun berniat belanja di kota untuk membuatkannya sesuatu saat dia terbangun nanti. Namun di dalam mimpi, Ain melihat masa lalunya yang buruk. Dia pun terbangun ketakutan. Sementara itu Zoid yang bertemu dengan Ekidona, dirinya mendapatkan tawaran kekuatan yang dapat mengalahkan Ain. Ekidona menjelaskan kalau Ain yang menjadi kuat karena dirinya memiliki mata roh. Untuk mengalahkannya, Zoid juga harus menggunakan mata roh. Tentu saja Zoid sangat ingin mata tersebut, di mana Ekidona memberikan mata roh pada Zoid yang mengubahnya menjadi monster. Dengan kekuatan itu Zoid langsung bergerak mencari Ain. Saat berlari, Ain melihat Zolin yang tanpa memperdulikan pembelaan darinya, Zoid membunuhnya beserta pengawalnya. Setelahnya Zoid membuat keributan di kota dan membuat luka pada beberapa orang. Yang kebetulan Yuri bersama Pina sedang berada di kota, dirinya menyembuhkan orang-orang yang terluka.
Zoid yang mendapatkan arahan dari Ekidona untuk mengalahkan pengguna mata roh. Zoid harus membunuh roh itu agar mata tersebut tidak lagi berguna. Mengetahui hal itu, tiba-tiba Zoid datang menyerang Yuri dan Pina. Pina sempat mengurung Zoid dengan sihir pelindungnya yang membuat mereka melarikan diri. Namun Zoid menghancurkan penghalang tersebut dengan kekuatan mata roh barunya yang memiliki mantra anti roh. Saat Zoid berhasil mengejar mereka, dia menyerang Pina. Berusaha melindungi Pina membuat Yuri tertangkap Zoid dan akan membunuhnya. Namun Ain pun datang yang menyelamatkannya. Dari suara yang dikeluarkan membuat Ain sadar bahwa monster itu adalah Zoid, di mana dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan mata roh sepertinya bahkan lebih kuat dari Ain yang dapat memberikan serangan pada Ain. Zoid juga membuat Ain hanya menghindar dari serangannya. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia makin menghina Ain dan merendahkannya seperti dulu yang dianggapnya tidak berguna dan tidak dapat melindungi warga kota. Dari semua makian, hinaan, dan direndahkan membuat Ain membangkitkan pelindung sejati yang bahkan Ursula saja membutuhkan waktu yang lama untuk menyadarinya. Ain yang sekarang kekuatannya berkali-kali lipat bertambah, hingga serangan yang dibanggakan Zoid tidak dapat menggoresnya, malah ia harus terpukul jauh. Serangan Zoid juga tidak dapat menetralisir pelindung milik Ain. Menyadari tak dapat mengalahkan Ain, Zoid meminta pada Ekidona yang ia sebut sebagai roh untuk memberikannya kekuatan lagi. Setelah diberikan kekuatan yang diinginkannya, dirinya merasa akan menang. Namun Ain berniat mengakhiri pertempuran ketimbang bermain bersama Zoid. Dalam serangan itu, Ain memadukan pemurnian kekuatan Yuri dalam tebasannya yang dapat memisahkan Zoid dari mata roh yang mengubahnya menjadi monster. Setelah melakukan hal buruk pada Ain, dia tetap memaafkan Zoid, bahkan membujuk Zoid untuk meninggalkan sifat balas dendamnya agar hal ini tidak terjadi lagi padanya. Melihat itu, Zoid pun luluh dan menerima kebaikan Ain. Semua yang terjadi hari ini merupakan rencana dari Ekidona yang mengambil data pertempuran milik Ain. Yang gagal dari rencananya adalah Zoid yang tidak mati. Ekidona akan melakukan segala cara untuk memastikan kebangkitan Migdoran, si Raja Iblis. Hubungan Ain dengan Yuri yang tidak stabil membuat mana miliknya bermunculan dari waktu ke waktu tidak terlalu kuat atau terlalu lemah, hingga ketidakseimbangan itu memberikan tekanan pada Yuri. Demi mencegah itu, Ain harus melakukan ritual kontrak yang dilakukan antara roh dan penjaganya. Karena saat ini Ain adalah penjaga magang bagi Yuri, cara melakukan ritual tersebut adalah berciuman. Mendengar itu, Ain merasa gugup dan malu-malu. Namun demi membebaskan Yuri dari tekanan, Ain pun melakukannya. Namun dia tidak mengira kalau Yuri ingin bibir ketemu bibir. Walau gugup, Ain mencoba melakukannya. Tapi siapa sangka ia terpeleset yang hanya memberikan kecupan untuk Yuri. Tapi itu saja sudah membuat Yuri senang. いや、これは儀式なんだ。おっ、しっかりしろ、ユリ。 Dengan begini, Ain telah menjadi penjaga Yuri sepenuhnya. Ain juga berevolusi naik level. Sementara itu, Ekidona mendatangi seorang iblis yang merupakan bangsawan tingkat 5 aristokrasi iblis bernama Baron Falcon. Kedatangan Ekidona menemuinya karena ia mendapatkan titah dari Raja Iblis yang meminta Falcon untuk membunuh Ain. Walau dapat perintah dari Raja para Iblis, Falcon menolak karena tidak seharusnya dia turun tangan melakukan itu. Namun dengan pesona milik Ekidona, dia merayu Falcon dengan rayuan tersebut membuat Falcon langsung bergerak mendatangi Ain. Dengan kekuatan kecepatan Falcon yang luar biasa, tak membutuhkan waktu lama mereka pun bertemu yang kemudian. 螺旋弾。 Hanya 2 serangan saja dapat membunuh Falcon. Entah Ain yang terlalu kuat atau Falcon yang memang lemah, Mimin juga bingung. Keesokan harinya dengan jam saku pemberian raja yang memungkinkan Ain masuk ke tempat terlarang sekalipun, dirinya mendatangi perpustakaan terlarang di istana kerajaan. Perpustakaan terlarang merupakan perpustakaan besar yang menjadi tempat bagi buku-buku yang hanya dapat diakses oleh keluarga kerajaan. Setelah melewati pintu masuk perpustakaan, Yuri dan Ursula tidak dapat melewati pintu tersebut, di mana seperti ada penghalang yang kuat untuk menjauhkan non-manusia. Terpaksa Ain masuk duluan. Mencari buku yang dicarinya sangatlah sulit karena begitu banyak buku tersusun menjulang tinggi, hingga Ain melihat seorang wanita terjatuh dari atas yang membuatnya harus menolong wanita tersebut. Wanita itu bernama Alice. Dia terjatuh karena terlalu asing membaca buku.
Alice ini merupakan pengarsip di perpustakaan itu dan mengetahui semua tentang buku di sana. Dengan begini buku yang Ain cari akan mudah ditemukan. Kedatangan Ain ke situ untuk meneliti ruang bawah tanah yang tersembunyi. Yang kemudian Alice memberikan buku yang terkumpul informasi mengenai ruang bawah tanah tersembunyi. Di sana Alice bertanya kabar Yuri yang membuat Ain terkejut kenapa Alice mengetahuinya. Ternyata Alice ini merupakan Roy Drasil juga. Di sana ia bersama dengan penjaganya juga yang bernama Akahane Putri dari Suzaku. Namun Alice tidak ingin bertemu dengan Yuri atau Roy Drasil lainnya karena ia beranggapan jika mereka telah membunuh Ekidona. Dan juga perpustakaan itu bukanlah di dalam kastil kerajaan, melainkan tempat itu diatur sedemikian rupa sehingga terhubung ke kastil kerajaan melalui sebuah gerbang yang memungkinkan mereka untuk berteleportasi. Gerbang perpustakaan mereka istimewa karena hanya manusia biasa yang dapat masuk. Dan ada juga pembatas yang kuat, hanya mereka yang diakui raja dan Alice yang bisa masuk. Tempat itu menyimpan sejarah rahasia dan segala tentang bangsa ini. Sebagai gantinya Yggdrasil menyediakan sihir untuk melindunginya. Namun jika Alice dan Yuri melewati gerbang itu akan melanggar kontrak kuno yang sudah ada. Jika mereka ingin bertemu Yuri atau yang lainnya tanpa melanggar kontrak, satu-satunya cara adalah menemukan ruang bawah tanah tersembunyi dengan perpustakaan ini. Alice juga telah jenuh berada di sana. Ain yang membujuknya dan memintanya untuk percaya padanya, dia juga akan membawa Alice keluar dari gerbang dengan selamat. Alice menyampaikan bahwa dia roh lemah yang tidak memiliki kekuatan sihir untuk bertarung. Mendengar itu, Ain juga sadar bahwa membawa orang lemah dan tidak percaya diri dapat melukai hatinya. Jadi Ain pergi dari sana dan melapor pertemuan mereka pada Yuri dan yang lain. Akahane meyakinkan Alice dan juga menyuruhnya untuk berani jika Alice ingin keluar dari tempat itu dan mempercayakan pada Ain kalau dia akan selamat bersamanya. Yang tak lama Ain datang lagi untuk menanyakan sesuatu dan disitulah Alice berkata percaya padanya yang ikut bersamanya. Inti roh Alice pun diserahkan pada Ain karena Akahane tidak menggunakan teleportasi, jadi dia menggunakan cloningannya untuk ikut bersama Ain. Lalu berangkatlah mereka. Namun baru berjalan beberapa meter Alice sudah kelelahan hingga Ain harus menggendongnya. Di perjalanan berbagai rintangan mereka lewati hingga akhirnya sampailah mereka di gerbang bos ruang bawah tanah. Di pertarungan itu sangat sengit dikarenakan bos dungeon adalah samurai, namun bukan Ain kalau tidak dapat mengalahkannya. Lalu sampailah mereka di permukaan, tepatnya di depan gerbang. Alice yang masih ragu-ragu, namun akhirnya mereka dapat keluar dan bertemu dengan yang lain. Yang mana Alice ini merupakan kakak dari Yuri dan Pina. Dan sepertinya Akahane memiliki peringkat yang lebih tinggi dari Kurohime dan Ursula. Dari pertama jumpa, Alice nampaknya menyukai Ain, yang hal itu diketahui oleh Pina. Karena kenakalannya, Pina menggoda Alice dengan mencoba merebut Ain, yang mana terbukti Alice tidak mau kalah dan menempel padanya. Alice? お兄さんってアリスお姉ちゃんが好きなの？ Pertanyaan apakah Ain menyukai Ali sampai ke tempat sauna, di mana Ain tentu bingung menjawab hal tersebut. Keberadaan Ain di sana sangat diidam-idamkan bagi kita laki-laki perkasa, namun Ain yang sangat polos untuk hal itu. Tepat di sana waktu untuk Ursula memodifikasi intero Alice, dan Akahane juga memberikan batu sage miliknya, agar Ain dapat meminjam kekuatannya. Kemudian Megan bersama Jasper bertemu dengan Ain, di mana Jasper menyampaikan permintaan langsung dari Raja untuknya. Raja meminta Ain untuk menghabisi iblis-iblis yang telah muncul dan mengamuk di wilayah Raishik, yang padahal para iblis seharusnya telah dibuang dari dunia manusia berabad-abad lalu dengan penghalang dimensi yang diciptakan oleh sang pahlawan. Permintaan itu pun diterima Ain yang disetujui oleh para roh. Sementara itu para penduduk desa berbondong-bondong ke suatu tempat, di mana mereka akan melakukan persembahan untuk iblis Hydra yang mereka anggap sebagai dewa. Mereka memaksa seorang pria untuk menumbalkan anaknya yang masih kecil dengan menjanjikan sang anak akan bertemu dengan ibunya di surga. Ternyata manusia membuat kesepakatan dengan Hydra, yang mana jika mereka memberikan satu wanita per bulan, Hydra tidak akan menghancurkan desa mereka. Namun sebagai seorang ayah yang pernah menumbalkan istrinya juga, dia menolak untuk membiarkan anaknya dimakan. Yang hal itu membuat Hydra marah hingga melepaskan nafas beracun miliknya. Yang membuat warga desa keracunan. Yang saat Hydra akan memakan sang bocah, tiba-tiba Ain datang menyelamatkannya. Benar-benar pahlawan nih bocah.
Dengan kekuatan Yuri, Ain memurnikan racun yang membuat warga desa selamat dari kematian. Dengan sombongnya Hydra meremehkan Ain yang tidak dapat mengalahkannya. Namun hanya sekali combo, Hydra langsung mokat. Setelahnya, Ain mendapatkan kekuatan Hydra yang merupakan potion yang dapat menghasilkan semua jenis obat dan racun. Warga desa pun berterima kasih pada Ain. Kemudian saat berkata dia ingin bertemu dengan penguasa tempat itu, tiba-tiba sikap warga desa berubah dan pergi meninggalkan Ain. Warga desa sepertinya tidak ingin ikut campur dengan penguasa mereka. Namun Ain tetap pergi ke tempat penguasa, di mana saat berada di sana Ain disambut oleh Nigun dari Raisik. Yang mana Nigun mengenal Ain dari cerita Ain yang mengalahkan naga kuno. Ain bertanya mengenai tentang kemunculan iblis di sekitar wilayah itu. Namun Nigun tidak pernah melihat iblis di sekitar wilayahnya. Mungkin negara wilayahnya berbatasan dengan Abyss World, di mana rumah bagi banyak monster. Jadi rumor itu mungkin telah dibesar-besarkan dan orang-orang salah mengira monster adalah iblis. Walaupun begitu, untuk berjaga-jaga Ain ingin tetap berpatroli di area itu. Takut kalau monster seperti Hydra yang telah ia kalahkan muncul di sana. Mendengar itu Nigun terkejut, di mana dengan Ain yang mengalahkan Hydra maka desa itu akan kembali terancam oleh ancaman monster. Karena desa itu dekat dengan kekuasaan Hydra, jadi dia mengusir monster-monster lainnya. Walaupun menumbalkan satu orang adalah jalan yang salah, namun dengan menumbalkan satu orang demi menyelamatkan ratusan orang merupakan jalan terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan seperti Ain. Nigun bertanggung jawab sebagai pemimpin yang menggantikan ayahnya akan hal ini. Ain pun bingung dengan keadaan saat ini. Sementara itu Nigun memiliki teman, yaitu bayangannya sendiri yang dapat berbicara. Di mana walaupun mencari pengganti Hydra, situasi ini akan terjadi lagi. Maka Shadow meminta Nigun untuk membunuh Ain. Tanpa Nigun ketahui, temannya itu merupakan bangsawan iblis yang ingin mengambil alih tubuhnya. Setelah beberapa hari hilangnya Hydra, dampak pada desa itu pun terlihat, di mana monster-monster berdatangan dengan menghancurkan tembok pertahanan mereka dan ladang pertanian, yang membuat warga desa kebingungan untuk bertahan hidup. Warga sangat pasrah dengan takdir mereka. Namun Ain datang bukan hanya untuk mengalahkan monster, ia juga membuka kembali lahan pertanian berserta isinya, bahkan membuat ulang tembok yang telah dihancurkan. Fakta di balik desa mereka yang berantakan saat Nigun mengambil alih kekuasaan, di mana Nigun yang telah menjalin kontrak dengan Hydra juga mengurangi pertahanan mereka yang menaikkan pajak hingga batas maksimal. Warga yang menentang dan memprotesnya tidak pernah kembali. Tak lama Ain menyadari kalau segerombolan monster tengah menuju ke arah mereka. Sebanyak apapun musuhnya, tekad Ain untuk melindungi warga desa itu telah bulat. Tidak disangka jumlah para monster sangatlah tidak masuk akal, yang mungkin berkisaran jutaan monster yang menuju ke desa. Melihat itu, para warga berputus asa. Ain mencoba menyerang, namun karena terlalu banyak, serangan itu tidak begitu berdampak bagi para monster. Akan tetapi, tetap saja Ain tidak akan menyerah. Dia terus berusaha menyerang demi melindungi warga desa. Rasendan! Yellow Bunshin! Koshi! Gravity Press! Jika Ain terus menggunakan mana miliknya, Ain akan pingsan sebelum mengalahkan semua monster. Namun Ain memaksakan dirinya untuk terus berjuang untuk membuktikan perkataannya sendiri. Yainuki! Akhirnya Ain dapat mengalahkan semua monster. Walau Yuri harus menyembuhkan Ain yang sempat tumbang. Warga desa pun sekali lagi berterima kasih pada Ain. Namun mereka tidak bisa berdiam diri dan berputus asa, yang melihat orang asing seperti Ain melindungi mereka, sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa. Setidaknya mereka harus berjuang demi diri mereka sendiri. Yang kemudian Nigun datang. Kini warga dengan tegas berkata bahwa mereka lebih memilih ikut Ain dibandingkan dirinya yang tidak ada sedikit pun rasa peduli kepada warganya. Namun Nigun malah menuduh Ain sebagai iblis dengan berkata sebagai manusia tidak mungkin Ain memiliki kekuatan sebesar itu yang mampu mengalahkan Hydra dan segerombolan monster. Semua yang dilakukannya adalah rencana darinya untuk menguasai Raisik. Namun warga tidak peduli. Walau Ain melakukan itu, mereka menganggap hal itu lebih baik ketimbang Nigun yang menjadi penguasa. Mereka tidak membutuhkan pemimpin yang mengorbankan rakyatnya. Mereka membutuhkan seseorang yang bertarung di samping mereka seperti ayah Nigun lakukan dulu. Mengetahui warga desa tidak mempercayainya lagi, Nigun bertanya pada Shadow apa yang harus ia lakukan. Melalui jam saku, ketika melihat jam tersebut, Ain meminta Nigun membuangnya. Tetapi tiba-tiba asap hitam menyelimuti Nigun, di mana Nigun masuk ke dalam dimensi milik Shadow.
Sado memperlihatkan pada Nigun apa yang menjadi penyebab kematian ayahnya yang ia kira karena sakit. Ayah Nigun adalah seorang pemimpin desa yang sangat dikagumi oleh rakyatnya, yang bahkan ia selalu ikut serta di kegiatan para rakyatnya. Karena hal itu Nigun sangat mengagumi ayahnya dan ingin menjadi seperti dirinya. Namun Nigun memiliki tubuh yang lemah, bahkan dirinya dirumorkan terkena penyakit yang dapat menular, hingga anak-anak sebaya dirinya tidak ingin berteman dengannya dan memilih untuk menjauhinya. Nigun juga mendengar pembicaraan orang-orang kalau dirinya anak terlantar yang ditemukan di Abyss World. Mendengar itu Nigun makin terpuruk hatinya. Disitulah Sado muncul dengan menyemangatinya dan sampai mereka berteman. Di suatu hari Nigun melihat ayahnya begitu kelelahan, di mana Sado menyarankan Nigun untuk membuatkan ramuan herbal yang dapat membuat ayahnya segar kembali. Setelah melihat buku pengobatan herbal yang ditunjuk oleh Sado, Nigun membuatkan untuk ayahnya yang membuat ayahnya segar kembali. Namun semakin hari kondisi ayahnya kian memburuk. Nigun terus melakukan itu sampai dirinya menginjak dewasa, hingga pada akhirnya Nigun melihat ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Tentu saja Nigun sangat bersedih, karena tidak tahu apa-apa soal kepemimpinan. Sado menuntun Nigun menjadi seorang pemimpin. Sado menegaskan bahwa yang membunuh ayahnya adalah Nigun sendiri. Ternyata obat yang diberikan pada ayahnya dulu adalah racun, di mana Sado yang telah memodifikasi buku panduan yang dibaca oleh Nigun. Sado juga berbohong soal Ain adalah iblis, yang mana ternyata Sado lah iblis itu. Awalnya Sado berniat menipu ayahnya dan mengatur rute perdagangan manusia ke dunia iblis. Namun dia terlalu berhati-hati, jadi Sado memilih Nigun karena terlalu mudah dimanipulasi olehnya. Karena itu Sado bisa mengirim banyak manusia ke dunia iblis. Stres memikirkan tindakannya membuat Sado berhasil mengambil alih tubuhnya. Viscount Sado merupakan bangsawan iblis peringkat kelima dari Illusions. Sado menjelaskan kalau Ain tidak dapat menghentikannya, karena kalau Ain membunuh Sado, Nigun juga akan ikut mati. Dari situ Ain mengurungnya, namun Sado memiliki antihero yang dapat melenyapkan pelindung itu. Sado juga memanggil monster untuk menyerang para warga, hingga Ain harus melindungi mereka. Walaupun begitu, Sado dapat menghancurkan pelindung miliknya. Ain kesulitan karena dirinya harus membagi fokus ke 3 hal: melindungi warga, melindungi Nigun, dan melindungi dirinya. Ain sangat ingin menyerang, namun takut melukai Nigun. Yang bisa ia lakukan hanya bertahan dari serangan Sado. Namun Ain perlahan maju berniat menyadarkan Nigun, karena ia tahu pasti Nigun mendengar suaranya. Ain berhasil membuat Sado tumbang, di mana sebenarnya Nigun adalah orang yang sangat baik dan peduli. Hanya saja akibat pengaruh Sado dia melakukan kejahatan. Mengingat kembali masa-masa saat dirinya ingin menjadi seperti ayahnya dan mengingat tujuan hidupnya, membuatnya kembali percaya diri lalu bangkit kembali. Yang mana Nigun berhasil mengambil kembali tubuhnya walaupun tidak sepenuhnya. Dari kesempatan itu Nigun berterima kasih pada Ain. Lalu namun Sado tidak mati, yang mana dia melarikan diri dan menuju ke seorang bocah yang telah diselamatkan. Namun sayang usaha itu sia-sia karena Ain melemparkan pedang yang tepat mengenai Sado. Kini Ain bersama Yuri berusaha menyembuhkan Nigun, yang akhirnya Nigun pun terselamatkan. Namun Nigun tidak senang telah diselamatkan karena dirinya berniat mati demi menebus dosa-dosanya. Walau begitu Ain tidak membiarkan hal itu terjadi. Walaupun Nigun mengorbankan 1 nyawa demi ratusan orang, hal itu tidak berlaku bagi Ain. Warga desa juga setuju. Jika Nigun mati, orang yang telah dia korbankan tidak akan hidup kembali. Nigun harus menebus dosa-dosanya dengan membangun kembali desa seperti dulu. Nigun pun berterima kasih pada mereka. Setelah apa yang terjadi pada Nigun membuat Ain makin membenci iblis dan akan memusnahkan mereka semua. Sementara itu ternyata Sado masih hidup dan berniat melarikan diri. Namun diketahui oleh Pina dan Alice. Ain bertanya siapa yang memerintahkan dia untuk membunuhnya. Namun saat akan menjawab, tiba-tiba tubuh Sado meledak, yang mana seperti ada mantra yang aktif ketika masalah internal dibicarakan. Setelah itu Nigun dan warga desa pun berterima kasih pada Ain, di mana Nigun dan warga desa meminta permintaan pada Ain agar dirinya terus mendukung desa mereka dan mau menjadi pelindung bagi mereka. Saat berada di istana raja, raja meminta Ain untuk menjadi penguasa Raisik, di mana Nigun sendiri telah meminta untuk mengalihkan kepemilikan tanahnya untuk Ain, yang mana Nigun menyerahkan diri untuk secara resmi menerima penghakiman dan menebus dosa-dosanya sebelum membantu membangun kembali Raisik. Perbuatan yang besar harus dihargai secara adil. Dengan segala hormat, Ain pun menerima tugas tersebut. Yuri-san wa Daichi Fujin desu mono. いやはや、アリスお姉ちゃんライバルが多くて大変だね。
Sementara itu di kastil kerajaan iblis, Ekidona meminta pada seorang iblis elit bernama Iwana untuk menculik salah satu roh Yggdrasil dan membunuh Ain. もっともっと頑張って強くならないとね。 Sementara itu Alice mengungkapkan pada saat dia menggunakan mata 1000 mil miliknya untuk mencari Yggdrasil, dirinya menemukan Yggdrasil milik Mai. Mai sendiri adalah roh Yggdrasil yang merupakan adik bungsu mereka. Di sana juga datang roh lain yang merupakan kakak tertua mereka bernama Kurs. Dia datang karena ingin meminta bantuan pada Ain, yang mana Kurs berkata kalau iblis saat ini mengincar Yggdrasil milik Mai. Walau Kurs berhasil menahan mereka, tapi iblis lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Ain berasumsi kalau saat ini penjaga Mai sedang berjuang mempertahankannya. Namun hal itu salah karena penjaganya sudah lama dibunuh. Karena Yggdrasil adalah sumber mana yang sangat berharga, jadi banyak orang yang mencoba mencurinya. Bahkan kalau itu berarti pembunuhan. Dan itulah kenapa Kurs berperan sebagai roh yang sekaligus penjaga Mai. Di antara 3 roh tingkat tinggi teratas, seperti Putri Sulung, kedua dan ketiga memiliki kemampuan bertindak mandiri, membuat mereka bisa bergerak bebas sampai batas tertentu. Karena itu Kurs bisa meninggalkan Yggdrasilnya sendiri. Kurs juga melindungi Mai sampai sekarang. Sampai iblis menyerang dan mencoba membawanya pergi. Kurs bisa saja menang melawan iblis itu. Tapi dia harus meledakkan Yggdrasil milik Mai bersama dengan Raisik secara keseluruhan. Karena Kurs saat ini adalah ilusi di mana tubuh aslinya bersama Mai, jadi dia pergi dari sana. Setelah tahu di mana Mai berada, mereka pun bergegas untuk menyelamatkannya. Sesampainya di hutan, Ain terus berjalan. Namun sedari tadi Ain tidak melihat adanya monster di sana, yang padahal konon katanya hutan itu penuh dengan monster-monster tangguh. Ternyata para monster yang tidak muncul karena terdapat iblis di sana. Dia merupakan Countess Hornet peringkat 5 dari 9 bangsawan iblis. Dia bersama lalat-lalatnya berniat membunuh Ain. Dengan kecepatan Ain dapat menusuknya, tapi hal itu belum cukup membunuhnya karena dia berubah dan menjadi salah satu dari lalat-lalat itu. Jika Ain ingin membunuhnya, dia harus menemukannya di antara banyak lalat itu. Ain tidak ingin repot mencarinya karena dia akan membunuh semua lalat itu. Awalnya dia diremehkan karena hal itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Namun dengan bantuan Ursula yang mengunci titik lemah mereka, Ain dengan kekuatannya mampu menyerang semua lalat tersebut. Burning Barret! Melihat kekuatan itu membuat Hornet ketakutan dan berniat kabur, tapi dia malah dibunuh oleh Iwana karena telah gagal menjalankan misi darinya. Melihat Iwana, Ain bisa merasakan kalau dia memiliki level di atas Kurs. Iwana juga mengatakan maksud kedatangannya, yang hal itu membuat Ain makin emosi lalu menyerang. Walau terkena serangan bertubi-tubi, Iwana malah senang. Karena ia sudah lama tidak merasakan bertarung dengan lawan yang kuat. Tapi kecerobohan itulah yang membuatnya meremehkan Ain. Hingga akhirnya Ain dengan mudah mengalahkannya. Ore? Iwana terkejut bukan main karena ia yang merasa bangsawan iblis elit yang levelnya di atas semua iblis bangsawan, dia dikalahkan dengan mudah. Lalu ia kabur dan membuat janji kalau dia akan membunuh Ain suatu hari nanti. Karena prioritas Ain untuk menyelamatkan Mai, maka dia tidak mengejarnya. Kemudian sampailah Ain ke tempat Mai berada. Di sana ternyata Mai masih anak-anak. Hingga sesaat mereka lupa dengan masalah saat ini. Dan Ain bermain bersama Mai yang manja itu. Setelahnya Mai dan Kurs ingin ikut bersama mereka. Awalnya Kurs tidak ingin ikut dengan mereka karena dia harus menjaga Yggdrasil itu. Namun Ain tahu kalau sebenarnya dia ingin ikut. Jadi Ain yang akan melindungi Yggdrasil, jadi Kurs bisa ikut bersama mereka. Ain-san, arigatou! Daisuki desu! Dengan inti roh milik mereka berdua, kini Ain mendapatkan kekuatan mata jahat ketiadaan milik Kurs dan kekuatan penciptaan pohon milik Mai. Mata Ain pun naik level yang dapat menilai aura. Dijelaskan dengan mata jahat, Ain dapat membatalkan apapun yang masuk ke dalam penglihatannya. Secara efektif, itu dapat menghapus keberadaannya. Sedangkan dengan kekuatan Mai, dia dapat mengendalikan pohon sesuka hati. Selain itu, dengan mata menilai aura, Ain dapat memanfaatkan aura dan memberikannya kemampuan atletik yang luar biasa.
Pedang Ain juga kini sudah diberi kekuatan pukulan jahat yang dapat memotong sihir dan menyerap aura musuh untuk membuatnya lebih kuat. Kemudian mereka kembali ke Raisik. Di kediaman Nigun yang kini sudah menjadi milik Ain, mereka bersama-sama membersihkan tempat tersebut, di mana setelah membersihkannya para roh mengadakan pesta penyambutan secara diam-diam untuk Ain. Para roh mendapatkan pakaian ketika mereka bersih-bersih di sana. Yuri yang menunjukkan pesona kecantikannya membuat Ain sangat terpesona. Bahkan yang lain juga tampil beda hingga Ain tidak sanggup berkata-kata lagi, di mana dia sangat terkesan dengan mereka. すごくかわいい。嬉しい。どうしよう、もしかして俺世界一贅沢な空間にいるんじゃ。 Ain juga memakai pakaian bak pangeran yang diminta oleh para roh, yang membuat mereka terkagum-kagum dengan ketampanan Mimin. Maksudnya ketampanan Ain. Setelahnya mereka menghabiskan waktu dengan bersenang-senang di sana. Setelah bertemu dengan Yuri, Ain mengaku menjadi orang paling beruntung di bumi. Yuri juga begitu, karena kedatangan Ain dirinya bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Mereka menantikan hal-hal baik yang akan datang ke depannya. Sementara itu, Ekidona telah mengumpulkan semua bangsawan iblis elit untuk membunuh Ain. Oke teman-teman, untuk anime Fukusoku Kentaishi sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur pamit undur diri. Bye-bye.